Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Saudara-saudara sekalian, karyawan PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita mengambil penjelasannya dari kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin oleh Asy-Syaikh Dr. Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Dan sore ini kita akan mengambil hadis yang ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-12 ini merupakan hadis yang terakhir dari babul ikhlasi wa ihdarun niyah. Hadis yang ke-12 ini adalah hadis yang terakhir dari bab al-ikhlas wa ihdaru an-niyah. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahih mereka, datang dari sahabat Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Al-Imam berkata, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin. Jadi dari Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Umar, Abu Abdurrahman.
Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berangkat 3 orang dari orang-orang sebelum kalian. Ini yang dimaksud adalah min Bani Israel. Yang dimaksud adalah min Bani Israel, dari Bani Israel. Ya. Dan hadis ini termasuk hadis Israiliyat, tapi dengan derajat yang sahih. Boleh membawakan Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, tapi dengan catatan bahwa kisah tersebut adalah kisah yang sahih dan nyata terjadi, bukan hanya sekedar dongeng, apalagi palsu, kadzab. Ya, sering beredar di medsos juga, ada tokoh atau orang yang diberi nama Abu Nawas. Ya, Abu Nawas. Jangan pernah percaya dengan kisah-kisah yang disebutkan tentang Abu Nawas, karena semuanya kisah itu kadzab, dusta. Dan itu yang disebut juga itulah yang disebut dengan dongeng, qasas, yang tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya. Ini yang tidak boleh dipercaya. Ya, yang tidak boleh dipercaya. Meskipun hanya untuk memberikan pelajaran kepada manusia, hanya ingin mengambil pelajarannya dari apa yang dia lakukan, tetap tidak boleh, karena isinya kadzab, isinya dusta. Dan tidak boleh kita menggunakan kisah-kisah dusta, kisah-kisah palsu untuk dalam rangka berdakwah, menyampaikan nasihat kepada manusia. Terlepas manusia itu terkadang mendapatkan pencerahan atau hidayah dari kisah-kisah tersebut, terlepas dari itu, tapi tetap seorang dai tidak boleh menggunakan qasas, kisah-kisah yang di dalamnya penuh dengan kedustaan. Bagaimana ingin mendakwakan kebenaran tapi wasilahnya dusta? Itu bagaimana? Ya. Nah, hadis ini min Israiliyat, tapi Israiliyat yang sahih, yang boleh kita mengambil pelajaran di dalamnya. Bahkan kita boleh membawakannya, boleh menceritakannya kepada siapapun yang akan kita sampaikan, kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, atau siapapun, ketika mereka ingin atau ketika kita ingin memberikan nasihat kepada mereka. Ya. Naam. Intalaqa salasatu nafari mimman kana qablakum. Telah berangkat 3 orang dari orang-orang sebelum kalian, yakni Bani Israel, hatta awahumul mabid, sampai mereka masuk atau berdiam untuk bermalam. Mabid itu artinya untuk bermalam. Ila gharin, ke gua, ke sebuah gua. Fadakhaluhu, lalu mereka masuk ke dalamnya. 3 orang ini masuk ke dalamnya. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Fanhadarat,
maka tiba-tiba jatuh, ya, jatuh. Dalam riwayat yang lain ya ikhwah, 3 orang ini dalam perjalanan mengalami kehujanan karena turun hujan. Cuaca pada waktu itu sedang mendung, ya, cuaca hujan. Mereka karena memang sudah larut, ya, atau mendekati waktu senja, mereka masuk ke gua. Selain untuk berteduh, mereka menunggu hujan berhenti dan bermalam. Nah, ketika mereka berada di dalam, bergetar gunung itu. Bergetar gunung itu, kalau bahasa kita mungkin disebabkan karena gempa, ya, ada gempa atau apapun yang membuat gunung itu bergetar. Bergetar gunung itu, tiba-tiba ada jatuh batu dari atas menutupi gua tempat mereka bermalam atau bertinggal, bertempat. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihim al-ghar. Lalu batu itu menutupi atas mereka saat mereka berada di dalam gua. Ana kira hadis ini ma'ruf bagi antum, ya, kisah 3 orang yang terkunci atau tertutup oleh batu dalam gua. Yang kita kenal dengan apa? Kisah Ashabul Ghar. Bukan Ashabul Kahfi, ya, beda. Kisah Ashabul Ghar, kisah 3 orang penghuni gua. Kemudian faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu yang menutupi ini kecuali engkau atau kalian berdoa kepada Allah dengan perantara atau dengan wasilah amal-amal soleh kalian. Dari sini menunjukkan di antara 3 orang itu, atau mungkin semuanya, 3 orang ini adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel. Mereka tahu tentang agama mereka. Mereka tahu tentang kitab mereka, ajaran mereka, alim mereka. Terbukti ketiganya mengatakan demikian. Kita tidak akan bisa selamat dari goa ini yang tertutup batu kecuali dengan berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan mereka alim, mereka tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga orang ini bertauhid kepada Allah. Ketiga orang ini bertauhid, tidak ada yang musyrik. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun di kalangan Bani Israel ada yang sudah terkena syubhat dan bid'ah mereka dan mereka tersesat. Tapi meskipun demikian, sudah tersebar, ada orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa yang kita sebut dengan salafnya Yahudi. Ya, salafnya Yahudi. Jadi mereka kan berpecah tuh, sebagaimana kita tahu, berpecah. Di sana ada orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agamanya Nabi Musa, yang masih murni, yang belum tercampur dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Mereka masih bertauhid, mereka masih berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita berada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah perpecahan umat ini ada orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Ada orang-orang yang agamanya masih memegang agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memegang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan orang-orang yang mengikuti salafu hadhil ummah, salafus salih. Nah, orang-orang Yahudi juga ada yang seperti itu sebelum datangnya Islam. Mereka berpegang teguh dengan salaf mereka, ya, agama
yang pernah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Mereka masih bertauhid, makanya mereka mengatakan innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu ini melainkan engkau berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian. Jadi mereka mengajarkan atau mengajarkan, menyarankan, memberikan nasihat dalam berdoa itu ada perantara, ada wasilah, dan mereka tahu bahwa amal soleh merupakan atau bisa dijadikan sebagai wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya ikhwah, berselisih pendapat para ulama tentang berwasilah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan di masa lalu. Maksudnya, apakah amal soleh ini nanti amal soleh sudah pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Ini permasalahannya. Nah, masalahnya adalah apakah ketika kita berdoa dengan menggunakan wasilah, perantara, amal soleh yang pernah kita lakukan, kemudian Allah mengabulkan doa kita dengan perantara amal soleh tersebut, ya, ini menjadikan ganjaran di dunia sehingga nanti di akhirat dia tidak lagi mendapatkan ganjaran amal soleh tersebut, ataukah tetap ganjaran ini akan didapat di dunia dan di akhirat, gitu, ya, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya, ya. Ini terjadi perdebatan para ulama. Sebagian mereka mengatakan kalau kita berdoa dengan amal saleh lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, maka ketahuilah bahwa itu adalah merupakan ganjaran dari amal soleh yang telah kita lakukan, karena kita ingin dipercepat ganjarannya dengan kita berdoa menggunakan perantara amal soleh. Itu diantara pendapat pertama. Sehingga kita kalau berdoa dengan amal soleh yang kita lakukan itu nggak dapat lagi ganjaran nanti di akhirat, tidak mendapatkan lagi ganjaran di akhirat, ya. Tapi kalau tidak menggunakannya maka kita akan mendapatkannya di akhirat. Tapi pendapat yang kedua adalah ini ganjaran dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Bisa jadi Allah mau membalas di dunia dan di akhirat, karena terkadang balasan di dunia itu belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan balasan yang ada di akhirat. Ganjaran yang didapat di dunia tidak ada apa-apanya ketimbang ganjaran yang kita dapat di akhirat, karena tidak sebanding. Kalau bahasa kita, tidak apple to apple antara ganjaran dunia dengan akhirat itu. Akhirat lebih besar ganjarannya daripada dunia, sehingga kalau diberikan di dunia belum mencukupi dari ganjaran itu, ya. Wallahu a'lam. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa boleh kita berwasilah atau bertawassul dengan amal saleh. Naam. Qala rajulun minhum, berkata salah seorang di antara mereka, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana'a bi talabu syajar yawman falam aruh alayhima hatta nama fahalabat lahuma wabuquma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadha ala yadi antadhiru istiqadhahuma hatta bariqa al fajru wa saibatu yatadaghuna 'inda qadami fastaiqadha fashariba ghabuqahuma, yang artinya berkata salah seorang di antara mereka, ya Allah, konon dulu aku memiliki dua orang tua, yakni
yang melahirkan, ya, syaikhani kabiran, dua orang tua yang syekh, yang sudah tua, sudah lanjut usia. Wa kuntu la aghbiqa qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak pernah memakan, ya, ghabuk yani la aghbiqa maksudnya adalah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu kecuali kalau orang tuanya sudah melakukan sesuatu atau sudah makan atau sudah minum, baru mereka makan atau minum. Ini yang disebut dengan kuntu la aghbiqu qablahuma. Aku tidak melakukan sesuatu, tidak makan dan tidak minum sebelum mereka melakukannya. Dalam rangka apa ini, ikhwah? Dalam rangka menghormati kedua orang tua. Dalam rangka menghormati kedua orang tua. Dari sini menunjukkan bahwa di antara bentuk penghormatan terhadap orang tua, ya ikhwah, kita tidak mendahului makan sebelum mereka, tidak mendahului minum sebelum mereka. Kalau seandainya kita berada pada satu meja atau satu majelis dalam makanan dan minuman, bila ada orang tua, maka dipersilahkan mereka lebih makan terlebih dahulu atau minum terlebih dahulu sebelum kita. Kalau dia orang tua kita, ya kita anaknya, ya kita tidak mendahului mereka. Ini diantara bentuk penghormatan dan birrul walidain. Atau kalau seandainya tidak memungkinkan, bisa kita pisahkan dan diletakkan di tempat yang terhormat. Bukan dipisahkan, tapi diletakkan di tempat yang tidak terhormat, yang tidak benar, atau bahkan disisihkan, udah kayak menyisihkan binatang untuk makanan binatang. Ya kayak menyisihkan binatang. Ini tidak dibenarkan. Dengan tempat yang buruk, diletakkan di bawah meja atau diletakkan dimanapun yang tidak layak untuk ditempatkan. Iya, ini tidak benar. Kalaupun ingin dipisahkan di tempat yang bagus, dihormati tempatnya, tempat yang istimewa, ya, diletakkan yang lebih tinggi daripada makanan-makanan yang lainnya untuk orang tua. Kalau memang seandainya kita tidak mungkin untuk makan bareng dan menunggu mereka kelamaan, tapi ini dilakukan oleh orang ini, dia tidak makan dan tidak minum sampai mereka bangun. Sampai mereka bangun. Ya, kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wa malan, keluargaku dan juga tidak pernah mendahului. Demikian juga harta, kalau seandainya penggunaan harta, dia tidak mendahului kecuali dengan izin orang tuanya. Fanada bi talab asy-syajar, fana abi talabus syajar. Maka pada satu ketika aku mencari syajar. Syajar ini pohon. Maksudnya mencari pohon untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Ya. Falam aruh alaihima hatta nama, dan aku tidak pulang atau belum pulang kepada keduanya ini sampai keduanya itu tertidur. Fahalabtu lahuma, lalu aku peraskan susu untuk keduanya. Fahalabtu lahuma ghabuqauma, aku penuhi susu tempat makannya untuk keduanya. Fawajadtuhuma naimaini, lalu aku dapati keduanya sedang dalam keadaan tidur. Fakarihtu an uqidhahuma, dan aku tidak suka atau tidak suka untuk membangunnya. Yani karitu tidak suka yang dimaksud adalah khawatir mengganggu mereka kalau membangunkan. Khawatir mengganggu mereka. Ini juga menunjukkan bahwa di antara penghormatan terhadap orang tua itu tidak mengganggu tidurnya. Lihat orang ini, dia enggan untuk membangunkan karena khawatir mengganggu. Ya, di antara berbuat baik pada orang tua tidak mengganggu tidurnya. Tidak mengganggu tidurnya. Fakaritu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa malan, dan juga aku juga tidak mau untuk menikmati makanan dan minuman sebelum keduanya, baik keluargaku maupun anakku. Falabithtu, lalu bermalamlah aku, wal qidah walayadi, dan tempat susu itu di tanganku, yakni dipegang. Antadhiru istighadhuhuma, aku menunggu mereka keduanya bangun. Hatta bariqal fajar, sampai muncul atau terbit waktu fajar. Jadi satu malam, ya, satu malam penuh dia pegang itu susunya, tempat susunya, nunggu dia bangun, nunggu orang tuanya bangun.
Ya, nunggu orang tuanya bangun sampai terbit fajar. Wasaibatu yatabaghun, sedangkan anak-anakku itu dia merengek di kakiku meminta air susu itu untuk mereka minum. Ya, meminta air susu itu untuk mereka minum. Ya, rewel anak-anaknya karena lapar. Inda qadami, di kakiku. Fastaiqadha, lalu bangunlah mereka keduanya. Pada waktu fajar bangunlah mereka keduanya. Fasyariba ghabuqahuma, lalu keduanya minum tempat susunya tadi, minum susu dari tempat susunya yang sudah disediakan tadi. Ya, kemudian ini amal soleh yang dia lakukan. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu hanya semata mengharapkan wajahmu, maka bukalah farij, maka bukalah dari apa yang kami berada di dalamnya, ya, di belakang batu ini, ya, di belakang batu ini, maksudnya tertutup. Ya, bahasa kita, maka bukakanlah batu yang telah menutup gua ini. Fan farajat, lalu batu itu bergeser. Ya, fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Bergeser sedikit tapi mereka belum bisa keluar karena cuma sedikit, badannya belum masuk. Ya. Nah, kemudian qala al-akhar, berkata yang kedua. Orang kedua berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabbun nasi ilayya. Ya Allah, sesungguhnya aku dulu punya ibnata ammi. Ibnata ammi ini artinya sepupu. Ya, ibnata ammi ini sepupu. Anak paman. Iya, sepupu ya. Iya, sepupu ya. Anak paman itu sepupu. Ibnata ammi sepupu. Dan halal ya, nikah sepupu halal. Nikah sepupu halal. Kita dengan anak paman kita, anak Pak D, anak bule, anak Pak Le, boleh, halal. Demikian juga kita punya anak nih, dengan saudara kita, adik kita atau kakak kita punya anak, itu halal mereka dinikah. Makanya kalau kumpul keluarga, kenalkan mereka satu-satu. Ya, tujuannya apa? Agar mereka bisa menjaga batas. Jangan sampai mereka berkumpul menjaga mahram, karena keduanya sepupu ini bukan mahram. Dan jangan biarkan mereka bebas. Oh, ini sepupu saya, inilah, nggak apa-apa. Tidak. Dibiarkan mereka saling, ya, kalau udah besar ya tentunya sudah balik, mereka berboncengan atau satu kendaraan atau jalan berduaan hanya karena alasan ini sepupu saya. La, haram. Karena bukan mahram. Antara laki dengan perempuannya itu bukan mahram. Jangan biarkan mereka berdua-duaan, meskipun bahasanya adalah ini adik sepupu saya atau ini kakak sepupu saya. Jangan. Itu bukan mahram. Ya. Nah, ini perhatikan, kalau kumpul keluarga itu boleh mereka kenal ini sepupu, tapi katakan pada mereka bukan mahram. Mereka ini meskipun sepupu, saudara kamu, tapi bukan mahram. Tidak halal untuk berdekatan. Ya, tidak halal untuk berdekatan. Naam. Kemudian ahabbun nasi ilayya. Orang ini, anak perempuan pamanku ini, orang yang paling aku cintai. Ya, ini cinta dalam artian cinta antara laki-laki dengan wanita, ya, yang penuh dengan kenafsuan, penuh dengan nafsu. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Aku mencintainya itu lebih dahsyat, asyaddu itu lebih kuat,
ya, dari apa yang semata-mata seorang wanita dan laki-laki itu mencintai. Artinya sudah cinta tapi penuh dengan nafsu syahwat. Penuh dengan nafsu syahwat. Karena mungkin sepupunya ini sangat cantik ya, sangat cantik. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka aku sangat menginginkan dirinya. Famtana'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin. Jadi famtana'at, lalu dia menghalangi. Amtana'at artinya dia menolak. Dia menolak cintanya. Jadi wanita ini menolak cintanya, sepupunya menolak cintanya. Hatta alamat biha, sampai terdengar ya sakit 1 tahun. Apa alamat ini artinya? Terdengar sepanjang 1 tahun, tiba-tiba terdengar sakit gitu ya. Minas sinin faja'atni fa'ataituha 20. Iya, sampai terdengar dia sakit, lalu ia datang kepadaku. Dalam riwayat yang lain, bukan sepupunya yang sakit, tapi orang tuanya, pamannya sakit. Pamannya sakit, lalu ia datang kepadaku. Lalu ia datang kepada faja'atni, dia datang kepadaku. Dan ia meminta bantuan. Dalam riwayat yang lain, ia meminta bantuan biaya untuk pengobatan orang tuanya. Lalu kata dia, fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Lalu aku berikan kepadanya 120 dinar. Banyak itu. Dinar kan uang emas. Dinar itu uang emas. Dan 1 dinar itu 4,5 atau 4,8 sekian ya. Gram. 4,8 apa 4,5 gram gitu ya. Itu 1 dinar. 1 dinar. Nah ini 120 dinar ya, tinggal kalikan berapa gram. Dan sekarang harga emas itu 2 jutaan kalau tidak salah. 2 juta apa 1 juta? 2 juta sekarang. Hitung berapa banyak itu. Asli banyak. Maka aku berikan 120 dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fafa'alat. Kecuali apa? Dengan catatan, dengan syarat an tukhalli, yakni kita melakukan berduaan antara diriku dengan dirinya, melakukan sesuatu berduaan antara diriku dengan dirinya, untuk dia memberikan dirinya kepadaku. Fafa'alat, lalu ia melakukannya. Karena memang saking butuhnya untuk orang tuanya, maka dia mau melakukannya. Fafa'alat, lalu melakukan mereka berdua ini. Hatta idza qaddartu 'alaiha, hingga aku sudah menguasai dirinya. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha, hingga aku duduk di antara 2 kakinya. Maksudnya 2 kakinya ini sudah berada di selangkangannya. Ya, sudah berada di selangkangannya. Kemudian qalat, sebelum gayung masuk ke dalam sumur, sudah pengen dimasukin tuh gayung ke dalam sumur. Qalat, sepupunya ini mengatakan, ittaqillah la tufaddu al khatama illa bihaqqiha. Bertakwalah kepada Allah, jangan engkau hancurkan cincin kecuali dengan haknya. Ya, ini kecuali dengan halal maksudnya. Jangan engkau hancurkan cincin kecuali dengan halal, kecuali dengan haknya. Ya, ini khatam ini cincin. Ini hanya merupakan kinayah dari keperawanan. Ya, kinayah dari keperawanan. Jangan hancurkan keperawanan kecuali dengan haknya, jadi kecuali dengan halal. Ketika diucapkan demikian, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Fansaraftu, segera pada waktu itulah langsung aku berdiri dan pergi. Artinya nggak jadi itu, padahal syahwatnya udah tinggal selangkah lagi, bukan selangkah lagi, 1 gerakan lagi syahwatnya akan terpenuhi.
Ya, segera dia pergi. Fansaraftu, lalu aku pergi. Wa hiya ahabbun nas, sementara dia orang yang paling aku cintai. Ila wa taraktu fa ahabun nas ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi ataituha. Sementara dia adalah orang yang paling aku cintai dan aku tinggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Maksudnya uang dinar tadi. Ya, jadi sudah diberikan cuma-cuma. 120 dinar diberikan cuma-cuma. Adapun tadi ingin zina enggak jadi, ditinggalkan karena ya dia meninggalkannya bukan karena apa-apa, karena memang takut. Ketika dikatakan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dia takut karena memang Allah melihat. Tapi kalau pengen zina enggak jadi bukan karena takut, tapi karena digerebek hansip, ya tetap aja dia berdosa. Itu berdosa ya. Ya itu tetap berdosa karena sudah niat. Tapi kalau dia tidak jadinya takut karena Allah, justru dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala. Sudah kita bahas tentang niat ya kan. Kalau seandainya kita menginginkan keburukan tapi kita nggak jadinya memang karena takut kepada Allah, bukan nggak jadinya karena ada halangan yang lain. Halangan yang bukan karena takut, karena memang nggak bisa, jalannya terhalangi atau ada orang-orang yang ingin menghalangi sehingga nggak jadi gitu. Bukan karena takut, maka ini tetap dihitung sebagai dosa, ya dihitung sebagai dosa. Nah ini karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu aku berikan semua emas yang telah aku berikan kepadanya. Allahumma. Jadi maksudnya di sini dia ingin bertawasul dengan amal saleh yang dia meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa. Ya, dia melakukan amal soleh dengan meninggalkan dosa, bukan amal soleh dari ya sodako itu adalah kelebihannya. Sodako dengan emas tadi kelebihannya. Dia melakukan amal soleh dengan meninggalkan dosa. Dari sini para ulama mengambil istinbat bahwa meninggalkan keburukan atau meninggalkan dosa karena takut kepada Allah min a'mali saleh, termasuk amal saleh. Meninggalkan dosa ya ikhwah, meninggalkan dosa yang akan kita lakukan tapi kita meninggalkannya karena takut kepada Allah Azza wa Jal, ini terhitung amal saleh yang mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jal. Jadi amal saleh tidak harus melakukan, tapi terkadang amal saleh itu meninggalkan dosa. Bentuknya adalah dengan cara atark, meninggalkan dosa. Nah ini dia mengatakan demikian ya, ketika dia meninggalkan itu dan bersedekah, dilanjutkan dengan bersedekah dengan emas yang telah diberikannya. Ya, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilai wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, jika aku melakukannya yang demikian itu hanya mengharapkan wajahmu, hanya mengharapkan bertemu dengan wajahmu, maka bukalah dari kami apa yang kami berada di dalamnya, yakni dalam goa yang tertutup dengan batu. Fan fajarat as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Lalu terbukalah, bergeser, maksudnya batu itu bergeser tapi mereka belum bisa keluar. Ya, ini menunjukkan bahwa meninggalkan maksiat ini termasuk al-a'malus saleh, amalan yang saleh. Kemudian yang ketiga, wa qala ats-tsalitsu, berkata yang ketiga, Allahumma istajartu ujara'a fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu adh-dhahaba. Ya Allah, aku pernah memperkerjakan para pekerja, lalu aku memberikan kepada mereka upah mereka kecuali satu orang, ghaira rajulin, kecuali satu orang, taraka alladhi lahu adh-dhahaba, kecuali satu orang yang ia meninggalkan upah itu dan dia pergi.
ya upahnya belum sempat diambil. Fathamartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Lalu aku kembangkan, ya aku kembangkan gajinya ini atau upahnya ini hingga menjadi banyak hartanya. Hatta kathurat minhul amwal, sampai banyak hartanya dari modal gajinya tadi. Ya, faja'ani ba'da hinin, lalu tiba-tiba ia datang kepadaku setelah beberapa waktu. Dia udah meninggalkan, ya kirain udah nggak balik lagi, ya udah dikembangkan. Tapi syukurnya dia tidak mencampur dengan hartanya sendiri, tidak. Itu hasil dari gajinya sudah dikembangkan. Ya. Kemudian faja'ani ba'da hinin, lalu suatu ketika ia datang. Faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Lalu ia berkata, wahai Abdullah, bayar kepadaku upahku. Artinya dia nagih upahnya, mana upahku, bayar. Faqultu kullu ma tara min ajrika. Maka aku berkata, apa yang kamu lihat ini dari upahmu. Ini dari upahmu. Minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiqi. Dari onta, sapi, kambing dan budak yang ngurusi ternak itu. Faqala, lalu orang ini berkata, ya Abdullah, la tastazi'uni. Wahai Abdullah, jangan main-main denganku, jangan mengejekku. Faqultu la astazibik, la astazi'ubik. Tidak, saya tidak mengejekmu. Fa akhadhahu kullahu. Lalu dia ambil semuanya. Waduh, asik ya, dari ganjaran, dari upah dia berkembang upahnya, dapat onta, sapi, kambing sama budak yang ngurusin, diambil semuanya. Fa akhadha kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'. Sudah diambil semuanya, enggak ada ditinggalkan satu pun. Ya, enggak ada ucapan terima kasih, enggak ada. Wah, diambil semua udah. Ya, semuanya diambil, enggak ada yang tersisa. Lalu orang ini berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya kalau aku melakukan yang demikian itu hanya mengharapkan wajahmu. Maksudnya adalah apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Fafruz anna ma nahnu fihi. Maka bebaskanlah kami dari apa yang kami berada di dalamnya. Fan fajarat as-sakhra, lalu bergeser batu lagi tadi. Fakharaju yamshun, lalu ketika bergeser 3 kali sudah terbuka, lalu ketiganya ini keluar dan kembali melanjutkan perjalanan. Dan yang ketiga ini melakukan amal soleh dengan apa? Dengan berbuat baik kepada karyawan atau kepada pekerja. Ya, berbuat baik kepada pekerja. Dia tidak meninggalkan atau tidak berbuat zalim. Ya, bahkan mungkin berbuat baiknya dengan cara ya dikembangkan dengan sedekah. Ya, dikembangkan upahnya ini lalu disedekahkan kepadanya. Ya, dengan sedekah. Yang ketiga ini dengan sedekah. Sebenarnya kalau kita mau lihat, yang pertama amal soleh yang dilakukan oleh orang tadi adalah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan sedekah. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik kepada keluarga terdekat dan meninggalkan maksiat ditambah sedekah. Ya, berbuat baik kepada keluarga terdekat, meninggalkan maksiat ditambah dengan sedekah. Ini amal soleh mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah membantu dengan apa, memperkerjakan tidak berbuat zalim kepada bawahan, membantu pekerja. Dan yang ketiga juga dengan sedekah, berbuat baik kepada pekerja, pada bawahan, karyawan, dan juga dia dibantu dengan sedekah. Semuanya kalau kita lihat semuanya dengan sedekah. Berbuat baiknya dengan sedekah. Ya,
dengan orang tua dan sedekah, dengan keluarga terdekat dan sedekah, kemudian yang ketiga dengan pekerjanya serta ditambah sedekah. Semuanya itu adalah amal saleh. Dengan catatan tadi mengharapkan wajah Allah, bertauhid kepada Allah, ikhlas karena Allah. Dan ini yang dijadikan sebagai syahid, ya, yang dijadikan sebagai syahid, dalil ibtigha'a wajhik, ibtigha'a wajhik, hanya mengharapkan wajahmu, hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, dibahas oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali di sini tentang wajah, tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah ini termasuk dari sifatu dzatiyah, sifat dzatiyah, sifatnya yang menempel pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan bahwa wa qad za'ama ba'du syurrah, sebagian pensyarah hadis ini ada yang menyangka bahwa al-wajhu, wajah, yakni wajah Allah, itu maknanya adalah zatnya. Itu maknanya adalah zatnya, ditafsirkan atau dimaknakan dengan zat. Dan ini yang tersebar, ya, ini yang tersebar. Padahal ya ikhwah, antara wajah dengan zat ini maknanya beda. Meskipun wajah adalah merupakan sifat dzatiyah, tapi tidak bisa dimaknakan al-wajhu itu adalah zat. Ya, tidak bisa dipahami, ya. Karena Allah itu punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dalam surat apa? Ar-Rahman. Wa yabqa, dan akan kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maksudnya di sini adalah Allah memiliki sifat dzatiyah, yaitu wajah. Zat Allah ada wajah di dalamnya. Nanti akan kita pahami dengan baik dan benar, karena khawatir kita salah dalam memahami, terjebak ke dalam kesesatan di dalam memahami asma wa sifatillah, ya. Jadi wajah itu adalah min sifati dzatiyah, termasuk sifat dzatiyah, tapi bukan yang dimaksud adalah zat. Wajah ya wajah, zat ya zat, beda gitu, ya. Wa hadza ta'wilun batilun, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, kalau memaknakan wajah itu dengan zat, ini ta'wil yang batil. Li'annahu yatadammanu ta'tilu sifatil bari azza wa jal, karena mengandung makna ini. Bila dimaknakan wajah itu adalah zat, bila dimaknakan wajah adalah zat, itu mengandung ta'til. Apa ta'til? Membuang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam ayat banyak sekali disebutkan Allah itu memiliki wajah, ya. Wa yabqa, tadi di antaranya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, wajah. Ya, wajah ya wajah gitu, ya, wajah. Makanya wajah ini nempel pada zat Allah, nempel pada apa, ada pada zat Allah, sehingga tidak bisa dimaknakan wajah itu adalah zat. Zat ada wajahnya, tapi wajah bukan zat gitu loh. Wajah ya wajah, zat Allah yang memiliki wajah, itu disebut dengan zatiyah, sifat zatiyah. Kalau kita maknakan zat, apa, wajah, makna khusus ini dimaknakan secara umum dengan zat, ini ta'til. Saya ulangi, ya. Wajah ini sifat Allah dzatiyah, sifat dzatiyah, tapi disebutkan secara khusus. Disebutkan secara khusus. Ya. Sementara zat itu adalah sifat umum untuk Allah. Sehingga tidak bisa sifat khusus dimaknai dengan umum, tidak bisa. Paham sampai sini, ya? Tidak bisa wajah ini ditafsirkan wajah adalah zat, tidak. Yang ada adalah wajah yang memiliki
zat atau zat yang memiliki wajah, bukan wajah adalah zat. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Supaya kita tidak menafikan, karena kalau kita nafikan, kalau kita hanya mentafsirkan dengan wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa dzatu rabbika, ini menta'til, yakni membuang nas, membuang dalil. Dan tidak boleh kita membuang dalil, menafikan wajah Allah Subhanahu wa taala, sementara banyak dalam ayat maupun hadis Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Ya. Namun ikhwah, ya, akidah kita ketika memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sudah pernah saya sampaikan. Kita harus menerapkan 4 kaidah. Ya, ada yang ingat? 4 kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Termasuk di antara sifat wajah Allah. Yang pertama apa? Duna tamthil, tidak menyerupakan atau menyamakan, tidak. Allah memiliki wajah, tapi wajah Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu yang dimaksud. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Ya, ini wajah. Meskipun di sana ada hadis bahwa Allah menciptakan Adam dengan bentuk rupanya. Ingat lafaznya, dengan bentuk rupanya. Tapi Adam itu bukan Allah atau penjelmaan Allah, tidak. Adam ya Adam, Allah ya Allah. Allah tidak serupa dengan Adam, Adam tidak serupa dengan Allah. Meskipun dengan bentuk rupanya gitu. Bukan berarti itu penyerupaan, bukan. Adam dengan bentuk sendiri yang hampir atau yang mengikuti rupa Allah Subhanahu wa taala, bukan sama tapi mengikuti. Ya, mengikuti. Jadi tidak sama antara wajah Adam dengan Allah. Dan ini menunjukkan Allah punya wajah. Tidak serupa dengan makhluknya. Yang kedua, bidunit takyif, tanpa membagaimanakan. Tidak boleh kita bertanya bagaimana wajah Allah. La, tidak boleh. Nah, inilah ya jebakan kalau kita mengatakan bagaimana sifat Allah, bagaimana wajah Allah. Ini jebakan agar kita terjebak ke dalam tamtsil tadi, penyerupaan. Karena kalimat ini adalah kalimat untuk menyerupakan Allah dengan makhluk, bertanya tentang hakikatnya. Dan manusia tidak akan sampai mendapatkan jawabannya ketika kita bertanya bagaimana. Seperti tadi tentang wajah, bagaimana wajah Allah, kita tidak akan sampai dan tidak akan mendapatkan jawaban. Karena tidak ada yang tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, duna ta'til, kita tidak membuang nama-nama dan sifat-sifat Allah sementara nas dalilnya sahih. Apalagi kalau datangnya dari Al-Quran, gak boleh kita membuang. Kafir kita membuang nas. Keluar dari Islam kita menolak hadis yang sahih. Ya, tidak boleh ta'til. Kemudian yang keempat, duna tahrif, tanpa dirubah maknanya. Tanpa dirubah maknanya. Nah, memaknakan kata wajah bagi Allah dengan makna zat, ini tahrif, merubah makna. Ya, maghrib 1 menit lagi. Baik. Kemudian yang keempat adalah duna tahrif, tanpa merubah. Jadi masukkan kata wajah sebagai sifat zatiyah, tapi tidak boleh kita mentamtsil, tidak boleh kita mentakif, tidak boleh mentaktil, dan juga tidak boleh mentahrif, tidak boleh. Karena yang kita kembalikan maknanya kepada Allah adalah takyif. Kita tidak mengkaifa, tidak mengatakan bagaimana, namun maknanya jelas dengan bahasa Arab. Wajah ya wajah, zat ya zat, dan keduanya itu bahasa Arab.
Zat bukan wajah. Akan tetapi wajah itu melekat pada zat. Zat bukan wajah. Karena zat bisa juga di sana ada tangannya, ada kakinya, yaitu zat. Sementara wajah ya melekat pada zat. Ya, wajah adalah sifat yang melekat pada zat. Gitu. Nggak mungkin satu entitas tidak memiliki wajah. Bahkan entitas yang tidak diketahui mana wajahnya, mana tangannya, mana kakinya, itu punya wajah. Contoh binatang laut, kan banyak tuh yang nggak diketahui mana tangannya, mana kakinya, tapi dia punya wajah. Wajahnya begitu, dan dia melihat dengan mata yang ada di wajahnya. Ya, nah seperti itu. Jadi wajah beda dengan zat, tapi wajah adalah sifat dzatiyah, sifat yang melekat pada zat. Nah, sehingga yang kita nafikan adalah kaif, bagaimana. Tapi mana secara nasnya, secara teksnya tidak boleh kita tahrif, kita robah kepada makna yang lain. Nah, begitu. Ya, tentang mengharapkan wajah Allah, yakni mengharapkan bertemu dengan wajah Allah. Di mana? Di surga. Ya, di surga. Naam. Fadhal man muadzin. Adzan dulu. Naam ya ikhwah, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.